Ia datang ke Nazaret, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau saudara perhatikan, Yesus kutip dari kitab Nabi Yesaya, sebenarnya bukan cuma sampai di tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada satu bagian yang Tuhan Yesus tidak baca, saudara. Yaitu apa? Tahun pembalasan Allah kita. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan dan apa? Hari pembalasan Allah kita. Yesus tidak kutip ini, saudara. Apakah Yesus lupa? Yesus tidak lupa, karena dia baca itu kitab Yesaya yang begitu besar di depan dia, di depan sinagog. Dia sengaja tidak baca, dia hanya baca sampai tahun rahmat Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, kedatangan Tuhan yang pertama untuk memberitakan tahun rahmatnya. Hari ini saudara, anugerahnya terus diberitakan, supaya semakin banyak orang boleh percaya. Karena anugerahnya lah yang menuntun seorang kepada pertobatan yang sejati. Amin saudara. Kalau saudara memberitakan pembalasan, mungkin orang bisa bertobat, tapi itu bukan pertobatan sejati. Tapi kalau saudara beritakan anugerahnya, anugerah itulah yang memimpin seorang kepada pertobatan yang sejati. Ya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali pada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Siapapun diri saudara, ya. Kalau kita lihat diri kita berdasarkan kacamata manusia, seringkali membuat kita tidak bisa mengalami anugerah, itu tidak bisa mengalir, saudara. Waktu kita lihat seseorang, kan dia itu siapa dia? Dia ini kan dari mana asalnya? Kadang-kadang kita mulai underestimate, saudara. Bagaimana saudara lihat diri saudara hari ini juga? Berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia tentang saudara, atau saudara lihat diri saudara berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup saudara? Bagaimana engkau melihat diri saudara dalam Kristus hari ini, saudara? Akan menentukan apakah roh Tuhan, kuasa Tuhan bisa mengalir melalui hidup saudara. Amin, saudara. Jangan lihat dirimu berdasarkan situasimu, asal usulmu. Setiap kita punya background, asal usul, latar belakang. Ya, tapi jangan lihat diri kita berdasarkan itu, karena Tuhan lihat diri kita berdasarkan apa kata Dia tentang hidup kita. Amin, saudara. Dan kalau kita lihat seperti itu, ya, waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang dapat kemuliaan adalah Tuhan itu sendiri, bukan kita, saudara. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa di seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Jadi saudara, waktu Elia sebagai nabi ada kelaparan 3,5 tahun. Ada situasi yang sulit, saudara. Ya. Tapi Elia diutus kepada janda di mana, saudara? Janda di Sarfat, di Tirus Sidon. Ini bukan orang Israel, saudara. Dan Yesus berkata, kenapa Yesus tidak diutus kepada janda-janda yang ada di Israel?
Padahal di Israel juga banyak janda-janda. Ada banyak janda di Israel, tapi kenapa Elia diutus kepada janda yang ada di Sarfat? Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada siapa? Naaman orang. Jadi saudara tahu bahwa ada dua macam kesembuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Yang pertama orang buta, yang kedua orang kusta. Makanya orang kusta selama perjanjian lama tidak ada seorang pun yang ngalamin disembuhkan dari penyakit kusta orang Israel. Ya. Makanya waktu zaman Yesus saudara, itulah pertama kali orang kusta itu disembuhkan. Makanya waktu Yesus sembuhkan orang kusta dia bilang apa? Pergi tunjukkan sama imam. Berikan persembahan, pentahiran. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa Mesias itu sudah datang. Karena yang bisa sembuhkan orang kusta itu cuma Mesias. Dan Yesus kasih tahu itu. Makanya waktu disembuhkan orang kusta di Israel, ya, itu tandanya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, tapi firman Tuhan bilang sepanjang, ya, tidak ada satu orang pun Israel yang ditahirkan dari kusta. Padahal banyak orang kusta. Kenapa Elisa disuruh untuk mentahirkan Naaman yang bukan orang Israel, melainkan dia orang Syria? Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing. Saya tahu kenapa mereka marah. Mereka marah karena kenapa yang dapat kemurahan itu adalah bukan orang Israel. Kenapa Yesus omongnya tentang orang Syria? Syria hari ini musuh dengan Israel, saudara. Ya, kenapa yang janda yang ditolong Tuhan itu adalah janda Sarfat, bukan janda Israel? Mereka marah seolah-olah Yesus itu mengesampingkan orang Israel. Tapi nanti kita akan belajar, saudara. Kenapa saudara sampai orang Israel itu susah untuk mendapatkan mujizat? Mujizat apa sih yang Tuhan mengajarkan di sini, saudara? Ya, kepada janda di Sarfat itu mujizat apa, saudara? Terjadi kelaparan 3,5 tahun, semua orang susah mau makan. Tapi ada seorang janda di Sarfat yang mengalami mujizat, namanya mujizat apa? Penyediaan Tuhan. 1 Raja-Raja 17, coba lihat ayat 16. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi janda ini ngalamin apa? Mujizat apa, saudara? Penyediaan Tuhan. Ya, sebenarnya kita butuh penyediaan Tuhan dalam hidup ini. Amin, amin saudara. Ya, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak ada pengharapan, saudara. Bukankah ini juga yang sedang terjadi? Di seluruh dunia banyak orang menjerit, banyak orang dalam keadaan situasi yang sulit. Tapi percayakah saudara bahwa kita masih punya Tuhan yang bisa, yang mau, bukan hanya bisa, dia juga mau melakukan mujizat penyediaan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tepung itu bicara makanan. Ya, dia makan sampai kenyang 3,5 tahun. Tidak habis-habis saudara. Minyak bicara apa? Minyak itu juga bicara untuk kasih nyala lampu. Minyak itu bicara untuk obat. Minyak itu bicara untuk masak. Jadi minyak zaitun itu banyak kegunaannya saudara. Jadi minyak itu tidak habis-habis. Saudara mau mengalami penyediaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin saudara. Percaya bahwa kita punya Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang mampu, tapi dia juga Tuhan yang mau. Amin saudara. Ya. Nah yang kedua, Naaman itu mujizat apa saudara? Yang tadi janda di Sarfat itu mujizat apa? Penyediaan. Naaman itu mujizat apa saudara? Kesembuhan. Betul? Naaman sakit apa saudara? Sakit kusta. Ya.
Dan Elisa suruh dia pergi celop. Celop di kali sana. 7 kali ya. 7 kali dia celop. Akhirnya dia keluar. Kulitnya bersih seperti bayi. Hari ini kita tidak perlu pergi celop-celop saudara di mana-mana. Karena kita sudah punya Tuhan yang hanya berfirman dan dia bisa menyembuhkan. Amin saudara. Dia menyembuhkan orang kusta, tidak perlu dia suruh pergi celop-celop saudara. Dia hanya menjamah orang kusta itu. Ingat kisah bagaimana Yesus menjamah orang kusta itu. Orang kusta itu dijamah sama Yesus dan orang kusta itu bukan cuma sembuh, tapi dia juga menjadi tahir. Ya, sembuh itu tahap pertama, tahir itu tahap kedua. Dia dianggap dia udah tidak najis lagi saudara. Yesus bukan cuma menyembuhkan, tapi Yesus bilang, aku mau engkau jadi tahir langsung. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang juga mau menyembuhkan saudara. Amin. Ya, saya ingin bawa kita melihat ini saudara. Supaya apa? Waktu engkau sakit, engkau tetap punya pengharapan. Engkau tetap punya pengharapan bahwa aku punya Tuhan yang mau aku juga disembuhkan. Amin saudara. Saya akan tunjukkan ayatnya lagi di dalam 3 Yohanes. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam apa? Segala sesuatu sama seperti apa? Jiwamu. Jadi baik-baik ini di dalam bahasa yang lain itu bahasa aslinya adalah prosper atau makmur. Jadi Tuhan mau saudara baik-baik itu artinya Tuhan juga saudara mau hidup dalam makmur atau saudara ngalamin penyediaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Amin. Ini firman Tuhan yang bilang, aku berdoa semoga engkau apa? Baik-baik atau prosper atau makmur. Ya. Dan apa? Sehat. Tuhan mau saudara sehat atau mau saudara sakit? Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan mau saudara sehat, waktu saudara sakit, saudara susah untuk datang dan mengharapkan. Kalau saudara tidak yakin bahwa Tuhan ingin saudara sehat, sehat itu berarti juga saudara disembuhkan. Amin saudara. Saudara berani datang sama Tuhan. Saudara tetap punya pengharapan. Amin saudara. Ya, soal manifestasinya bagaimana itu terserah Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ingin kita sehat dan ngalamin kesembuhan. Amin saudara. Soal manifestasinya bagaimana, ya itu terserah Tuhan saudara. Kita tidak bisa paksa. Tapi kita tetap mau datang sama Tuhan karena kita percaya. Kita punya Tuhan yang pertama, dia mau menyedia dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang mau kita sehat dan kita sembuh. Amin saudara. Ya, kita mesti percaya, terima itu saudara. Sehingga apa? Kita selalu berani datang sama Tuhan. Kalau kita tidak yakin Tuhan mau seperti itu, saudara tidak akan berani datang sama Tuhan. Saudara akan, Tuhan, jangan-jangan Tuhan tidak mau saya sembuh. Jangan-jangan Tuhan mau kasih saya tambah sakit. Saudara tidak akan berani datang sama Tuhan. Amin saudara. Ya, coba kita buka Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ya, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Saudara, ini firman Tuhan atau siapa yang bicara saudara? Firman Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya, ada penafsir yang berkata ini bukan penyakit secara fisik, ini penyakit secara jiwa, dosa. Ya, memang itu dosa juga. Itu yang paling penting memang. Keselamatan berkat terbesar itu adalah keselamatan. Amin saudara. Berkat terbesar itu adalah jaminan keselamatan. Tapi bukan hanya keselamatan saja. Kata zozo, keselamatan itu bukan hanya bicara tentang mati masuk surga. Kata keselamatan dalam Alkitab, dalam bahasa Greeknya, Yunani itu zozo, bukan hanya mati masuk surga.
tapi Tuhan ingin saudara ngalamin kepenuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya. Nah, coba kita lihat apa yang dikutip oleh Yesus mengenai ayat ini saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa yang dikutip? Dialah yang memikul apa? Kelemahan kita dan yang menanggung apa? Saudara lihat, kalau kita baca Alkitab mesti dari konteksnya. Yesus kutip dari mana? Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 3 tadi dikutip sama Yesus ayat 4 tadi. Dialah yang menanggung kelemahan kita. Ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang Yesus kutip itu konteksnya penyakit apa saudara? Waktu ayat 16 itu bicara dia sedang menyembuhkan penyakit apa? Coba. Menjelang malam dibawalah pada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang sakit jiwa atau sakit apa? Sakit tubuh juga saudara. Amin. Yesus kutip Yesaya 53 bicara tentang penyakit tubuh atau penyakit jiwa. Penyakit tubuh pada waktu itu dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dan Yesus kutip itu ayat saudara. Dengan kata lain ayat itu bukan hanya bicara tentang sakit secara dosa yang ditanggung. Memang itu udah pasti. Di atas kayu salib dia menanggung setiap dosa kita. Tapi dia menanggung kutuk. Salah satu kutuk adalah sakit penyakit. Makanya dia tidak pernah kasih didikan buat kita dengan sakit penyakit. Saudara, Yesus mati menanggung sakit penyakit kita. Firman Tuhan bilang, dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Makanya dia tidak mungkin mendidik saudara dengan kasih saudara sakit penyakit. Bahkan waktu dia ada di bumi saja, sebelum dia tanggung itu di atas kayu salib, dia tidak pernah orang sakit datang sama dia. Dan kemudian dia tanya, kamu ada dosa apa? Aduh, saya ada dosa ini dan itu. Ya sudah, kamu jangan sembuh dulu, tambah sakit lagi. Bertobat dulu. Tidak pernah saudara. Tidak pernah satu kali pun di dalam Alkitab sudah temukan orang sakit ketemu Yesus. Yesus tanya, kamu ada dosa apa? Bertobat dulu. Kalau belum bertobat, tambah hukuman lagi. Jangan sembuh dulu. Biar kamu bisa mempelajari. Sungguh-sungguh bertobat baru sembuh. Tidak, saudara, tidak pernah saudara temukan di Alkitab, betul? Di Alkitab setiap kali Yesus ketemu orang sakit, dia sembuhkan. Setiap kali ketemu orang sakit, dia sembuhkan. Itu Yesus yang masih ada di dunia yang belum naik di atas kayu salib. Apalagi hari ini, kita punya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit buat kita. Dia berikan kita identitas yang baru. Berapa banyak lebihnya kita daripada orang-orang yang ada di perjanjian lama. Amin saudara. Amin. Ya. Saudara tahu di dalam perjanjian lama, waktu orang Israel itu mempersembahkan korban, kan mereka harus bunuh itu hewan, domba atau lembu. Menurut saudara kira-kira domba atau lembu itu disiksa dulu atau tidak? Tidak saudara. Domba itu dibawa langsung disembelih. Tapi tahukah saudara, Yesus dia bukan hanya naik di atas kayu salib langsung mati. Dia harus melewati namanya. Dia dicambuk, dia disiksa, dia dipukul. Saudara tahu cambuk itu dari cambuk Romawi. Yang dia punya cambuk itu bukan cambuk biasa. Tapi itu ada duri, ya, ada tulang-tulang itu saudara. Tajam. Jadi begitu kena di tubuh, begitu dicabut saudara, itu langsung daging tercabik saudara. Darah. Bukan cuma cambuk biasa. Dan itu
39 kali Yesus dicambuk seperti itu. Saudara bisa bayangkan? Di belakang dan semua tubuh Yesus, itulah bilur. Di domba tidak ada bilur. Bilur itu bukan cuma sekedar memar, saudara. Bilur itu adalah daging Yesus yang tercabik-cabik oleh karena cambuk itu. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Sakit apapun, jantung, ginjal, COVID, datang pada Tuhan. Tetap percaya akan karyanya. Amin, saudara. Bahwa dia sudah menyediakan itu buat kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ini bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Amin. Mungkin saudara berkata, pastor kan seringkali saya berdoa, itu tidak terjadi. Mungkin kau sempat kehilangan orang-orang yang kau kasih, saudara sudah berdoa. Tapi bukan berarti itu bisa membatalkan janji firman Tuhan. Amin, saudara. Kita tetap mempercayai firman Tuhan itu. Bahkan kalau kita doa buat orang sakit pun, kalaupun dia mungkin tidak mengalami kesembuhan secara fisik, dia juga mengalami kemenangan, saudara. Karena apa? Dia langsung ketemu Tuhan. Dia mengalami kesembuhan yang lebih daripada apa yang kita doakan, saudara. Amin, saudara. Ya, makanya sebagai anak Tuhan itu kalah menang tetap menang sebenarnya. Kalah menang tetap menang. Tapi janji Tuhan adalah, Tuhan berkata dia menyediakan. Dia Tuhan yang menyediakan, dia juga Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Bagaimana caranya kita bisa menerima itu, saudara? Apakah kita harus berpuasa dulu, ya, berpuasa 1 bulan, kita harus lakukan sesuatu supaya Tuhan itu terkesan dengan hidup kita, baru kita bisa terima itu. Coba kita lihat Roma pasal 4. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi Abraham itu ya dijanjikan untuk dia menjadi pewaris dunia. Dia dan keturunannya. Bagaimana caranya, saudara? Caranya adalah bukan dengan hukum Taurat. Maksudnya apa? Hukum Taurat itu mengajarkan kalau engkau mau jadi orang benar, engkau harus bisa melakukan semua tuntutan perintah hukum Taurat dengan sempurna. Baru engkau bisa dijadikan benar. Tetapi Abraham menerima itu bukan karena dia bisa lakukan semua hukum Taurat, karena hukum Taurat juga belum ada. Tapi dia menerima itu dengan iman, dengan dia mempercayai apa yang Tuhan katakan terhadap dirinya. Ya, kebenaran berdasarkan iman. Ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, jadi kalau mereka itu masuk kita hari ini, saudara, kalau kita mengharapkan janji Tuhan berdasarkan hukum Taurat artinya apa? Berdasarkan ketaatan kita untuk bisa mentaati perintah-perintah Tuhan semua, kita bisa lakukan semua apa yang Tuhan mau dengan kekuatan kita, maka sia-sialah iman dan batalah. Apa yang buat iman jadi sia-sia, saudara? Hukum Taurat. Apa yang buat iman jadi sia-sia dan janji itu menjadi batal? Apa, saudara? Janji itu bukan janji, iman itu bukan iman. Kalau kita berusaha dapatkan itu dengan hukum Taurat. Dengan kekuatan kita maksudnya. Saudara, kalau tangkap kata hukum Taurat, sebenarnya hukum Taurat itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah sistemnya. Karena dalam sistem hukum Taurat itulah manusia dipaksa untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk dia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud seperti itu. Tuhan kasih itu cuma sebagai ini loh, kalian kan tidak tahu, kalian tidak mampu. Manusia itu kan gitu. Seringkali kita
Kalau tidak jatuh kita tidak sadar bahwa kita butuh juru selamat, betul? Manusia itu seringkali keras kepala. Ya, kayak kalau kita punya anak. Tidak, saya bisa. Ya sudah, saya tahu dia tidak bisa. Tapi karena dia paksa, ya sudah, coba dulu. Nanti kalau saya jatuh, iya papa saya tidak bisa. Nah, manusia seperti itu. Tuhan juga seperti itu. Kadang-kadang manusia itu membanggakan dirinya. Saya bisa kok mengasihi Tuhan dengan kekuatanku, dengan kemampuanku. Saya bisa kok dapat kasih Tuhan karena apa yang aku buat. Tuhan bilang, oke, coba. Makanya dia kasih kesempatan 1500 tahun buat orang Israel. Tidak ada seorang pun yang bisa. Makanya Tuhan ganti hari ini. Kamu udah menyerah. Kadang-kadang dibutuhkan kita sampai titik kita menyerah, baru kita menyadari kita tidak mampu, kita butuh juru selamat. Amin, saudara. Titik di mana kita bilang, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan. Itu Tuhan suka. Waktu engkau tidak mampu, artinya engkau tidak bisa andalkan dirimu sendiri. Engkau andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Selama engkau masih bilang, aku bisa, aku kuat kok Tuhan. Di situ Tuhan tidak bisa bekerja. Sampai satu titik engkau bilang, aku menyerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, Firman Tuhan bilang apa? Jika mereka yang mengharapkan janji Tuhan dari kekuatan diri mereka sendiri, maka sia-sia iman, tidak butuh iman. Iman itu batal. Batal itu janji, tidak ada. Iman jadi sia-sia. Seringkali, apa yang buat iman jadi sia-sia? Dosa. Padahal yang buat iman jadi sia-sia adalah dosa yang paling besar itu apa? Mengandalkan diri sendiri. Itu dosa yang paling besar, saudara. Amin. Ayat yang ke-15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, saudara tahu kita ini keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham bukan dari secara fisik. Abraham punya keturunan secara fisik, hari ini ada di Israel dan Timur Tengah sana. Orang Arab itu keturunan Abraham secara fisik, Israel juga. Tapi kita adalah keturunan Abraham berdasarkan apa? Iman. Karena apa? Kita dibenarkan dengan cara yang sama dengan Abraham dibenarkan. Amin, saudara? Amin. Sehingga apa? Kita bangga, kita bisa jadi keturunan Abraham. Kalau kita keturunan Abraham, maka kita juga mewarisi berkat Abraham. Berkat Abraham termasuk di dalamnya ada kesehatan dan penyediaan. Amin, saudara. Bagaimana Abraham dapatkan itu? Dengan iman. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Bukan dengan usahanya sendiri. Bukan dengan apa yang dia bisa kerjakan. Abraham itu banyak kelemahan, saudara. Abraham itu orang yang mungkin ya beda-beda tipis dengan kita semua lah. Tapi dia dibenarkan karena iman. Dia mendapatkan janji itu. Dia dibenarkan itu, saudara. Ini yang buat kenapa orang Israel waktu Yesus datang di Nazaret. Mereka marah, saudara. Saudara tahu? Kenapa mereka susah untuk terima itu berkat kesembuhan dan penyediaan? Kenapa susah, saudara? Kenapa yang dapat berkat itu orang-orang di luar Israel? Ya, kalau saudara perhatikan, di dalam Alkitab ada dua orang yang Yesus puji. Besar imanmu, siapa saudara? Berbiara Romawi, dia bukan orang Israel. Satu lagi wanita, dia juga bukan orang Israel. Kenapa? Dua orang ini disebut punya iman yang lebih besar. Bahkan Yesus puji, iman sebesar ini aku tidak temui di antara orang Israel. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu, saudara, selalu menuntut performance mereka untuk mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Mereka selalu ukur, apa sih yang aku udah buat buat Tuhan sehingga aku layak diberkati? Apa sih yang aku udah buat buat Tuhan sehingga aku layak disembuhkan? Kalau hari ini kau sedang sakit, datang pada Tuhan dan jangan ukur situasimu, keadaanmu. Apa yang engkau buat buat Tuhan? Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Kalau engkau ukur itu, imanmu akan lemah, saudara. Karena kau akan temukan banyak kelemahan dalam kehidupanmu. Datang pada Tuhan, jangan berdasarkan kebenaranmu sendiri. Datang pada Tuhan dan lihat siapa dirimu dalam Kristus. Aku adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Aku adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Aku menerima kebenaran Tuhan sehingga hari ini aku bisa berdiri
di hadapan Bapa. Dan Bapa menyediakan dan Bapa menyembuhkan. Amin saudara? Amin. Kenapa orang Israel susah menerima? Karena mereka hidup di bawah tuntutan. Karena mereka punya cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Mereka melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menuntut performance mereka. Supaya mereka bisa diberkati, mereka bisa disembuhkan, mereka bisa disayang sama Tuhan. Ingat, kalau kita datang pada Tuhan, jangan pernah bawa itu. Karena itu bukan itu yang melayakkan kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau datang pada Tuhan, apapun keadaanmu, apapun situasimu, yang pertama, lihat siapa dirimu di dalam Kristus. Ya, lihat aku adalah ciptaan yang baru. Aku milik kepunyaannya. Amin saudara. Ini untuk hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan sama, memang orang manusia masih melihat siapa kita. Betul? Ya. Tapi kalau engkau datang dengan Tuhan, jangan pernah engkau membawa, aku udah buat ini Tuhan, aku udah kerjakan ini Tuhan, sehingga engkau harus menyembuhkan aku, engkau harus memberkati aku. Dengan cara yang sama kalau engkau gagal, engkau akan melihat Tuhan akan Tuhan yang siap menghukum hidup saudara. Amin. Itu yang buat orang Israel, iman mereka tuh tidak bisa bertumbuh. Makanya Yesus bilang, kenapa Tuhan itu harus kirim Elia kepada janda di Sarfat? Karena orang Sarfat itu tidak mengenal hukum Taurat. Mereka hanya tahu datang pada Tuhan, mereka tidak tahu tuntutan ini dan itu. Mereka tahu waktu mereka datang pada Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Naaman juga bukan orang Israel. Dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perwira Kapernaum bukan orang Israel. Yesus berkata, dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wanita juga Siro-Fenisia, bukan orang Israel saudara. Kenapa Yesus puji mereka, iman mereka itu besar? Karena dalam pikiran mereka tidak pernah ada sebuah tuntutan yang mereka lihat supaya mereka dicintai sama Tuhan. Mereka diberkati sama Tuhan. Mereka melihat Tuhan sebagaimana apa yang mereka tahu tentang Tuhan. Saudara, hari ini apa yang membuat kita ya bisa kita menerima? Bukan karena ketaatan kita. Ketaatan kita hari ini adalah ketaatan untuk mempercayai anugerahnya di dalam hidup ini. Ketaatan kita hari ini bukan bicara tentang ketaatan kita lakukan sesuatu dalam hidup ini. Memang itu adalah buah, ya, buah daripada apa yang kita percaya tentang Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan benar, pasti buahnya juga akan benar, saudara. Amin. Kalau akarnya benar, pasti buahnya juga akan keluar benar. Ya, makanya kalau buahnya belum keluar benar, yang perlu diperbaiki akarnya, saudara. Amin, saudara. Akarnya adalah apa? Apa yang kau percaya tentang Tuhan, apa yang kau percaya tentang apa kata Tuhan tentang hidupmu, itu adalah akar, saudara. Kalau itu benar, kalau itu sudah benar, saudara, nanti buahnya akan keluar, akan benar. Ketaatan yang lain itu adalah buah pertobatan. Nah, ketaatan sudah lakukan suatu, itu adalah buah. Tapi dimulai dari apa, saudara? Ketaatan saudara mempercayai siapa Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana pikiran saudara dan saya terus diubahkan untuk melihat siapa dirimu dalam Kristus hari ini. Amin, saudara. Amin. Ya. Kalau hari ini kau punya pergumulan, kalau hari ini kau dalam situasi yang sulit, sama seperti janda di Sarfat atau Naaman atau orang kalau saudara sedang sakit, datang pada Tuhan. Jangan lihat siapa dirimu. Orang-orang Israel lihat siapa Yesus secara natural. Dia kan orang tukang kayu. Dia kan orang yang kita kenal sejak kecil, itu yang membuat penghalang mereka terima mujizat Tuhan. Ya, jangan lihat dirimu berdasarkan situasimu, keadaanmu. Lihat dirimu di dalam Kristus. Siapa dirimu dalam Kristus? Amin, saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan dalam hidup saudara saya. Amin, saudara.